saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, di hari yang sangat indah ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan bersama. Mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh, kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami tahu Engkau sudah hadir. Kehadiran-Mu Tuhan membawa sukacita, membawa damai, membawa kelepasan bagi kami. Di sini kami anak-anak-Mu berkumpul Tuhan, bersatu bersehati Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menaikkan pujian kami, ucapan terima kasih kami Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah ini menjadi waktu yang teristimewa bagi kami semua. Kami tahu kami bertemu dengan juru selamat kami, pribadi yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan iman kita nyatakan.
kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang selalu dengan setia menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini Bapa, kami punya satu kerinduan. Kami mau dengar lagi suara Tuhan. Kami mau dengar lagi bagaimana di minggu ini Tuhan bicara. Di momen kami menguduskan hari Sabat ini, kami mau kembali mendengarkan suara-Mu. Di tengah-tengah rutinitas, kesibukan, di tengah-tengah di mana kami harus belajar, kami harus bekerja, kami harus berkarya, inilah waktu bagi kami untuk menenangkan diri kami. Inilah waktu bagi kami untuk menginjak rem dalam hidup ini. Kami rindu Bapa supaya ketika kami menginjak rem dalam kehidupan ini, kami kembali lagi diingatkan, kami kembali lagi menata hidup kami. Kami tahu anugerah Tuhan itu selalu cukup untuk menolong hidup kami. Berkati kami di sini dan juga seluruh jemaat MBC yang akan menonton juga. Tuhan berkati. Supaya kami sama-sama boleh bertumbuh, kami sama-sama boleh mencapai tujuan ilahi dalam setiap hidup kami. Kami dipanggil, masing-masing kami Engkau sebut nama kami satu dengan satu. Kami begitu berharga. Oleh karena itu kami mau menjalankan visi-Mu dalam visi hidup kami. Kami mau menjalankan misi-Mu dalam misi hidup kami. Di dalam seluruh kehidupan kami mempercayakannya kepadamu. Berkati Tuhan waktu ini. Demi nama Yesus Kristus, kami siap bertumbuh, kami siap diajar, kami siap ditegur, kami siap dihiburkan, kami siap dikuatkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, shalom Sobat MBC semua. Shalom. Apa kabar? Yang di rumah apa kabar? Jangan gitu. Hari ini kita bersyukur ya, oleh kemurahan Tuhan kita kembali ngebahas tema ya. Saya ingin supaya setiap kita itu bisa memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Setelah minggu lalu kita sedikit saja kita belajar tentang bagaimana Tuhan itu luar biasa ya di dalam karyanya. Dan juga hari ini kita juga akan belajar bagaimana Tuhan itu di dalam kehadirannya itu selalu mempunyai dampak yang luar biasa. Nah Sobat MBC, saya dulu waktu masih kecil ya. Dulu saya tinggal di satu komplek. Jadi di belakang komplek rumah saya itu ada semacam mirip-mirip kayak danau gitu ya. Di situ ada banyak siapa dulu yang waktu masa kecilnya suka mancing belut? Ada? Nggak ada lagi ya? Atau suka mancing ikan ya? Kalau sekarang mungkin di media sosial anak-anak sekarang suka mancing keributan ya, buat hoax. Dulu nggak, dulu saya suka mancing belut ya, ada tangkap-tangkap ikan ya, macam-macam, ada ikan sepat, ikan gabus ya, suka adu-adu semut dulu ya. Masa kecil seneng kali ya, main kalau lagi hujan gitu ya, main perosotan yang di tanah itu. Kalau mungkin teman-teman ingat masa-masa itu ya, itu seneng banget gitu ya. Nah, tapi ada satu masa di mana kami dulu seneng main itu lempar batu jauh-jauhan di danau itu. Ya. Jadi waktu lempar itu pernah main, teman-teman ada danau lempar batu gitu ya. Ya, gitu. Asik juga ya. Itu menyenangkan sekali rasanya. Siapa yang paling jauh ya, itu menang begitu. Nah kalau menang biasanya yang kalah dia gendong yang menang. Itu waktu itu hukumannya begitu ya. Kadang-kadang pas lagi digendong diceburin ke danau ya. Itu senang sekali teman-teman. Tapi waktu biasa kita main lempar itu teman-teman, batu itu ya, itu ke danau, itu setiap kali batu kecil ya, bahkan batu yang sangat kecil teman-teman, itu kalau menyentuh air ya di danau itu waktu kita lempar, itu setiap kali dia kena beberapa sentuhan itu, one hit misalnya, itu di one hit itu selalu ada namanya itu riak, betul? Ya, riak air. Rupanya sentuhan yang kecil itu pun punya pengaruh teman-teman.
Lalu cukup di situ. Kadang kalau lemparnya nggak bagus atau batunya kebesaran langsung blum nyemplung gitu ya. Ya, itu pun ada riak air yang cukup besar. Tapi teman-teman perhatikan, waktu batu itu kena ke riak air itu, sentuhan one hit itu ada riak air, two hit dia kena ke air itu ada juga riak air ya teman-teman, sampai ke sentuhan yang terakhir teman-teman. Itu kita lihat ya, kalau teman-teman perhatikan di setiap sentuhan itu ada pengaruh. Saya katakan demikian, ada pengaruh. Nggak mungkin nggak ada. Ya, saya ngebayangin teman-teman waktu saya menyiapkan tema tentang God's presence, saya ngebayangin kira-kira Tuhan itu mirip seperti itu, tapi lebih dahsyat lagi. Karena presence Tuhan itu bicara tentang pengaruh. Ya, kehadiran Tuhan itu bicara tentang pengaruh. Bilang kiri kanannya, kehadiran Tuhan itu bicara tentang pengaruh. Tentang pengaruh teman-teman. Mungkin orang bilang apa sih, sekecil apapun mungkin seperti batu itu ya. Saya melihat teman-teman hal yang sederhana itu di dalam kehadiran Tuhan itu juga waktu Tuhan hadir dia itu memberikan pengaruh. Dan itulah yang hari ini kita sama-sama mau belajar dari sebuah kisah dari nabi yang luar biasa, seorang nabi yang punya nubuatan yang cukup banyak juga tentang Mesias. Dia bicara tentang dia mendapatkan, mengalami kehadiran Tuhan, hidupnya dilawat oleh Tuhan, hidupnya yang tadinya dia pikir itu ya menjalankan tugas keimamannya dia tugas yang mungkin ya biasa-biasa aja dianggap, tapi begitu dia mengalami kehadiran Tuhan, dia menyadari sesuatu. Kalau Tuhan hadir itu maka akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Dan ternyata bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada umat pada waktu itu. Siapa dia? Itulah Yesaya, Nabi Yesaya. Nah teman-teman, mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kecilan ya. Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai 13. Teman-teman bisa baca di situ, saya membaca di kitab saya, Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan, yang di rumah juga bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Coba Anda perhatikan baik-baik ya. Yesaya dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di atasnya, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah dia. Betul nggak? Oh enggak ya. Ini aku, utuslah aku, bukan dia ya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya,
lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang, sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih ada tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. God's presence. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesaya seorang hamba Allah yang punya kehidupan yang begitu luar biasa. Kalau kita memperhatikan kehidupannya, Yesaya itu dia mendapat panggilan yang khusus. Ya. Dia melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang berbeda ketika dia mengalami kehadiran Tuhan itu. Dia melihat Tuhan itu selama ini tidak pernah bersifat secara personal, Bapak Ibu Saudari. Tetapi hari itu ketika Yesaya dalam pasal 6 ini, ya, ketika dalam matinya Raja Uzia. Nah Bapak Ibu, ini Raja Uzia ini menarik ya. Dia masih muda itu dia sudah dipanggil ya, menjadi angkat, dinobatkan menjadi seorang raja. Bahkan dalam masa pemerintahannya Uzia ini seorang raja yang mengasihi Tuhan. Cuman sayang, di akhir hidupnya dia menjadi sombong, dia masuk ya ke tengah-tengah satu di dalam mezbah itu, lalu dia mengambil tugas seorang imam untuk mengorbankan ya korban persembahan. Itu saja kesalahan beliau. Tetapi Bapak Ibu Saudari, oleh karena itu kemudian Uzia mendapatkan sakit kusta. Ya, akhirnya dia mati karena dia tidak menghormati kehadiran Tuhan. Itu saja. Tetapi waktu kemudian di dalam masa di mana Raja Uzia ini meninggal, Bapak Ibu Saudari, dia mati, Yesaya justru mendapat sesuatu penglihatan. Secara personal dia melihat Tuhan. Dia mengalami kehadiran Tuhan. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudari, ketika kita bicara tentang kehadiran Tuhan, maka kita bicara tentang the experience of God. Ya, the experience, satu pengalaman Bapak Ibu Saudari. Satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan itu didapatkan oleh Yesaya. Dan kalau kemudian bicara tentang experience, pengalaman dengan Tuhan, maka itu ada dua hal Bapak Ibu Saudari. Saya sudah bagikan di situ. Yang pertama itu bicara tentang personal experience. Ya. Itu yang selalu kemudian saya sebut sebagai the encounter with God, ya. Perjumpaan, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Nanti saya jelaskan di situ ada Yesaya, John Wesley, dan ini yang paling penting, saya dan Anda. Itu yang paling penting. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudari ada namanya kemudian community ya, experience ya. Pengalaman yang kemudian pribadi itu kemudian dia itu berimpartasi atau kemudian dia itu memberikan pengaruh kepada komunitas, kepada persekutuan. Itu makanya Bapak Ibu Saudari, istilah gereja itu menyangkut bukan hanya satu orang. Bisa saya dipanggil sebagai seorang pribadi, tetapi untuk apa? Kita dipanggil untuk bersekutu Bapak Ibu Saudari. Dipanggil untuk bersekutu bersama. Artinya kita memberikan pengaruh, memberikan dorongan yang baik, memberikan sesuatu hal yang besar. Nah Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang kehadiran Tuhan, maka pengalaman akan Tuhan itu menjadi real dan nyata. Nah di sini Bapak Ibu Saudari kita melihat bagaimana Yesaya ini punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi satu sisi Bapak Ibu Saudari, pengalamannya dengan Tuhan di sini dicatatkan. Yesaya menjadi ngeri dia. Dia menjadi gemetar. Dia menjadi ketakutan. Karena untuk pertama kalinya dia melihat siapa itu Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudari, ketika Yesaya kemudian dia melihat Tuhan, kemudian dia melihat serafim sebagai pelayan Tuhan, dalam beberapa penafsir mengatakan serafim ini adalah tingkatan malaikat pelayan Tuhan yang punya kekhususan Bapak Ibu Saudari. Tetapi Anda lihat sendiri ya, serafim ini sekalipun dia punya di dalam kehadiran Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudari lihat dari gambarnya saya melukiskan tentang sayap-sayapnya itu, ada bagian di mana sayapnya itu menutupi serafim itu. Saya tidak mengerti Bapak Ibu Saudari, tetapi dalam beberapa terjemahannya itu melambangkan bahwasanya kekudusan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudari. Kekudusan Tuhan itu nggak main-main. Kekudusan Tuhan itu begitu dahsyat,
Kekudusan Tuhan itu memberikan pengaruh yang besar sekali. Oh, bahkan malaikat ini pun tidak sanggup sebenarnya kalau bukan di dalam pelayakan Tuhan. Dia nggak sanggup. Oleh karena itu ada bagian-bagian di mana kemudian malaikat ini menutupi ya daripada kehadiran Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena memang kekudusan Tuhan itu begitu dahsyat. Tapi Bapak Ibu Saudari, saya hari ini nggak mau bicara tentang serafim ini, Bapak Ibu Saudari. Nanti Bapak Ibu Saudari, saya hanya berpikir bahwa Bapak Ibu Saudari perlu memahami ketika kita bicara tentang pengalaman dengan Tuhan, maka perlu saya mau masuk ke dalam ke area di mana Anda dan saya itu harus punya pengalaman tentang Tuhan. Kalau bicara tentang God's presence, ya. Kalau bicara tentang kehadiran Tuhan, saya dan saudara itu harus punya pengalaman tentang Tuhan ini. Dan inilah yang dialami oleh Nabi Yesaya. Dia punya personal experience, dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang agung. Nah, Bapak Ibu Saudari, pengalamannya itu begitu luar biasa. Justru di dalam tahun matinya Raja Uzia, disitulah Yesaya dia melihat Tuhan dan bagaimana dia memandang kekudusan Tuhan itu. Saya, Bapak Ibu Saudari, kalau kemudian membayangkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, itu adalah satu penglihatan yang menurut saya hampir mirip dengan Yohanes ketika Yohanes dia menulis harus kemudian di Pulau Patmos, dia menulis surat Wahyu itu, dia mengalami penglihatan yang hampir mirip peristiwanya Bapak Ibu Saudari. Yohanes juga melihat Tuhan, melihat bagaimana peristiwa zaman akhir. Dia melihat bagaimana kitab Wahyu itu, bagaimana dituliskan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudari, penglihatan-penglihatan seperti ini. Tetapi hal yang luar biasa secara personal, secara pribadi dalam pengalaman Yesaya Bapak Ibu Saudari. Yesaya melihat bagaimana Tuhan itu berbeda dari seperti apa yang dia bayangkan Bapak Ibu Saudari. Bahkan dalam seluruh ya kesederhanaan bahasanya, Yesaya kemudian mencoba mengungkapkan bagaimana bait suci itu dipenuhi dengan jubahnya. Bagaimana kemudian Bapak Ibu Saudari malaikat melayani dia, bagaimana serafim melayani dia, dan bagaimana kemudian suasananya itu begitu agung, begitu besar. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu begitu dahsyat. Dan Yesaya nggak sanggup. Yesaya nggak sanggup Bapak Ibu Saudari. Karena dia punya batas. Dia punya keterbatasan. Yesaya punya keterbatasan. Itu sebabnya Yesaya waktu dia bertemu, dia melihat Tuhan, dia punya satu experience yang kemudian dalam ayat kelima dia katakan, celakalah aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Next. Nah Bapak Ibu Saudari, ternyata pengalaman Nabi Yesaya itu dalam ayat kelima itu bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah kesadaran akan Tuhan yang Maha Kudus. Dan yang kedua adalah kesadaran tidak layak, najis bibir. Nah Bapak Ibu Saudari, kesadaran akan Tuhan yang Maha Kudus ini kemudian yang membuat Yesaya mengatakan, celakalah aku. Kenapa dia celaka? Karena dia tahu, dia paham, dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang jauh lebih agung dari Raja Uzia. Yang jauh lebih agung dari siapapun juga yang pernah dia jumpai. Yang jauh lebih agung dari siapapun juga yang pernah dia punya pengalaman bertemu dengan pribadi itu. Dia bertemu dengan Tuhan. Nah, kesadaran akan Tuhan ini membawa kemudian Yesaya betul-betul dia melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang perkasa. Tuhan yang saya pernah katakan dia sebagai Tuhan yang omni, yang maha, Bapak Ibu Saudari. Dia maha kudus, dia maha kuasa, dia maha benar. Bapak Ibu Saudari, terlalu sulit untuk kemudian Yesaya menggambarkan lagi peristiwa pengalaman itu. Tetapi Yesaya kemudian dia menggambarkan itu. Bapak Ibu Saudari, baru-baru ini apa yang lagi viral beberapa minggu yang lalu? Kira-kira apa yang lagi viral? Balapan itu. Ya, pawang hujan ya. Nah, tapi saya nggak mau membahas itulah. Ada pro dan kontra memang. Nah, itu satu pembahasan yang lain di dalam iman Kristen. Tapi Bapak Ibu Saudari, ada hal yang menarik ya. Orang senang banget ya. Bahkan di mana-mana ya akhirnya jadi viral ya. Jadi viral. Apalagi waktu kemudian kehadiran Pak Jokowi di situ ya. Orang tuh antusias banget ya. Betul ya. Rasanya antusias banget.
kalau ketemu Pak Jokowi. Kalau hari ini Pak Jokowi hadir di ibadah kita, kira-kira pada mau foto nggak? Pasti ya. Wah, Pak Jokowi. Saya ingat dulu waktu di Sumatera Utara, waktu Pak Jokowi cuma lewat aja itu di daerah, aduh saya lupa namanya itu. Tebing tinggi sana ya, pernah dia lewat itu. Terus masuk ke, aduh apa namanya daerah itu? Bukan yang dekat sini, 1 jam. Bukan Galang. Binjai, iya Binjai. Saya ingat itu. Ya, ada satu ibu-ibu yang teriak kencang banget, Pak Jokowi, the power of emak-emak. Ya, teriak Pak Jokowi. Wah, orang pada mau selfie, foto. Ya, tapi syukur ya presiden kita ini memang baik ya. Maksudnya selalu berusaha ya memberikan yang terbaik ya. Foto. Tapi kehadirannya Bapak Ibu Saudara tuh punya dampak ya. Saya ngebayangin ya. Orang seneng gitu. Ya. Bahkan waktu bukan hanya kali ini sebenarnya Bapak Ibu. Dulu pun juga ada satu peristiwa waktu kita melaksanakan satu olahraga ya. Itu sempat ya pokoknya banyak Bapak Ibu Saudari, kalau Bapak Ibu Saudari lihat video-video yang berhubungan dengan beliau ini ya, itu banyak sekali Bapak Ibu Saudari memberikan pengaruh yang besar gitu. Apalagi dulu ya, ingat ya kalau bicara tentang beliau itu selalu ada buat pertanyaan lalu dikasih sepeda ya. Bahkan ada yang lucu-lucu ya, sebutkan 5 macam ikan macam-macam lah, itu sempat viral. Ya, lalu ada lagi ya menterinya Pak Jokowi ya, seorang anak maju ya dapat sepeda ya. Tapi yang terakhir dia benar dijawab, Pak Prabowo, benar-benar sekarang Pak Prabowo jadi menteri ya. Gitu. Tapi Bapak Ibu Saudari, Anda lihat ya, setiap kali momen di mana Pak Jokowi itu bertemu atau dia pergi kunjungan kerja ke daerah-daerah, pasti ada momen-momen. Kalau Anda tangkap, pasti ada momen-momen yang spesial. Dan uniknya satu Bapak Ibu Saudari, saya baca dari ajudan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu seringkali dia out the box dari planning yang dia buat. Misalnya contoh, dia misalnya kalau jalan dia mau lewat sini, itu udah ada planningnya biasanya. Pas pampres tuh udah siap-siap melakukan yang namanya pembersihan, Bapak Ibu Saudari, tanda kutip ya. Dia melakukan pembersihan dulu di daerah-daerah. Nah seringkali Pak Jokowi itu kadang-kadang dia keluar dari planning itu. Tiba-tiba dia pergi ke tempat lain. Nah, Anda nangkep nggak Bapak Ibu Saudari? Seringkali ini momen-momen ini, punya momen-momen tertentu ini memberikan orang punya kesadaran yang spesial tentang Pak Jokowi. Yang melekat pada dirinya. Apa aja? Sederhana, apalagi fleksibel, apalagi kesan yang Anda dapat dari pemimpin kita. Ya, itu ada kesan. Itu baru Pak Jokowi. Nah ini yang satu lagi viral Bapak Ibu Saudari. Siapa? Ura. Tahu ya? Siapa itu? Ini ada yang bingung nih, makanya bingung dia. Ura. Siapa? Ya, Vladimir Putin ya. Itu juga seorang pemimpin yang menurut saya punya pengaruh yang cukup besar. Ya, orang akan dia satu-satunya presiden yang berani menentang NATO, Amerika Serikat dan sekutunya. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Nah, Bapak Ibu Saudari, maksud saya begini. Anda lihat ya, ketika orang bertemu dengan pribadi-pribadi ini, mereka punya kesan, mereka punya kesadaran. Mereka akan menangkap satu pesan dari pemimpin-pemimpin ini. Saya juga menangkap dalam hal yang sama Bapak Ibu Saudari. Begitu juga waktu Yesaya bertemu dengan Tuhan. Dia dapat pesan. Siapa Tuhan? Saya waktu melihat Bapak Ibu Saudari, Daud juga pernah bertemu dengan Tuhan. Dia dapat kesan. Siapa itu Tuhan? Saya lihat mulai dari Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya. Abraham, Ishak, Yakub atau Israel, Daud hambaku. Semua mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka mendapat kesan Tuhan itu seperti apa. Begitu juga ini Bapak Ibu Saudari, kesadaran akan Tuhan itu membawa seseorang menghormati Dia. Ini yang pertama, menghormati Dia. Dia Maha Kudus. Tapi Bapak Ibu Saudari,
Menghormati dia Maha Kudus bukan kemudian artinya kemudian akhirnya orang itu menjadi terpisah. Enggak Bapak Ibu, nanti saya jelaskan. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, kesadaran tidak layak. Ya, unworthy, najis. Rupanya di situ Tuhan bukakan kepada Yesaya. Ini yang saya maksud, tidak dapat kesan. Rupanya selama ini mulutnya, apa di situ dikatakan? Najis, bibir. Ya. Selama ini dia menyembah Tuhan, melayani Tuhan, tapi ternyata dia tidak layak. Di seorang yang najis bibir. Dan Tuhan bukakan itu. Maksud gimana caranya kok bisa? Nah itulah Bapak Ibu Saudari. Memang kalau setiap orang percaya bertemu dengan Tuhan, Tuhan tuh akan bukakan Bapak Ibu Saudari. Makanya Luther pernah mengeluarkan satu pernyataan, satu istilah dalam bahasa Latin, dia katakan coram Deo. Di hadapan Allah. Yang mau menggambarkan Luther siapa dia. Di hadapan Allah itu semuanya kita terbuka Bapak Ibu Saudari. Dan hal yang paling tidak bisa kita lakukan dan yang bisa Tuhan lakukan, dia ngebuka satu hal. Apa itu? Yang tersembunyi. Kira-kira yang tersembunyi itu letaknya di mana? Di sini. Hatimu, hatiku. Semuanya terlihat jelas. Bahkan ketika saya dan Anda ingin menutupi diri Anda dan saya dari Tuhan. Tidak mungkin. Itu sebabnya Yesaya mengatakan, celakalah aku. Dia Yesaya sudah melihat siapa diri dia. Dalam satu istilah psikologi itu ada namanya self-defense mechanism. Apa itu, Stefani, self-defense mechanism? Sistem pertahanan diri, gitu aja. Oke. Ya, karena jurusan psikologi dia, pasti belajar. Kamu salah! Oh enggak! Enggak, dia yang salah. Supaya bangun. Enggak, kamu yang salah. Enggak, kamu yang salah. Kamu yang salah. Kamu. Oh, gitu ya. Kamu yang salah, enggak. Mana buktinya? Enggak ada buktinya. Ini lo udah ketahuan di videoin lo kamu selingkuh. Ini siapa coba? Oh, ini sahabatku ini. Kok bilang sayang-sayang? Ya sahabat zaman sekarang ya bilang sayang-sayang lah gitu. Udah ada video, ini settingan ini video nih, editan nih, crop-cropan nih. Ya kan? Main dah tuh. Self-defense mechanism. Kamu kan yang salah? Enggak, kamu yang salah. Gitu kan? Kamu salah, kamu. Enggak, cepat kali tuh. Nah, itu self-defense mechanism. Nanti kalau nggak percaya, nanti bolehlah kita coba. Otomatis loh Bapak Ibu Saudari. Kalau orang dituduh kamu salah, ya, langsung dia keluar itu sistem pertahanan dirinya. Oh enggak, jawabannya enggak. Ya, saya sampai hari ini Bapak Ibu Saudari, ya belum ketemu sih dengan orang yang bilang kamu salah. Iya, saya salah, saya siap dihukum. Ada nggak? Kamu salah. Yes, saya salah. Saya siap dihukum. Ada nggak? Enggak. Paling banter dia diam dalam hati, kesel, kurang ajar nih. Perhatikan baik-baik. Yesaya bertemu dengan Yang Maha Kudus. Nggak bisa berkilah. Nggak bisa self-defense mekanisnya pun mati kutu di hadapan kekudusan Tuhan. Ketemu Tuhan Yang Maha Kudus langsung dia nggak berkutik. Yuk kita ketemu, lu mau kita orang paling kaya, orang paling berkuasa, termasuk orang yang teriak ura, kelihatannya hebat, tapi siapapun Anda dan saya ketika bertemu dengan Tuhan Yang Maha Kudus, Anda dan saya tidak akan berdaya. Amin.
nggak akan bisa Bapak Ibu Saudari. Oh enggak Tuhan, ya aku orang yang manis bibir Tuhan. Oh Tuhan, Engkau baik sekali, Engkau mulia Tuhan. Ini Tuhan nih, ada makanan Tuhan, enak Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, ganteng kali rambutmu Tuhan. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia. Nggak bisa. Anda dan saya kemampuan kalau hidup di dunia ini pun paling pandai berdiplomasi. Ketemu dengan Tuhan, kelepek. Nggak bisa Tuhan itu Anda diplomasiin. Nggak bisa dia Anda suap. Nggak bisa saudara-saudari yang di rumah perhatikan baik-baik. Semua akan terbuka. Kita belajar apa nih? Tentang God's presence. Saya selalu berdoa Bapak Ibu Saudari. Ini yang paling penting sih. Kita sadar, punya kesadaran ini. God's presence. God's presence tuh nggak harus bicara tentang Anda terima karunia, itu bagus. Tapi bagi saya yang paling penting God's presence tuh bicara tentang Anda dan saya tuh udahlah, self-defense mechanics itu matikan. Anda cukup berkata bersama dengan Yesaya berkata, Tuhan, aku, kalau Yesaya dalam konteks ini najis bibir, Anda dan saya apa? Ini penting, pengakuan Anda dan saya ini penting. Karena memang Tuhan mau kejujuran kita. Tuhan mau. Tidak ada sistem pertahanan, Bapak Ibu Saudari. Belajar dari Yesaya. Jangan tiru Adam dan Hawa. Waktu bertemu dengan Tuhan, Adam salahin Hawa. Hawa salahin ular salahin Adam dan Hawa. Nggak ada di situ. Ya kan? Tapi tetap nggak bisa. Di God's presence semua terbuka. Saya lihat Yesaya ini orang yang rendah hati. Kenapa? Karena dia ngaku. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa melihat visi Tuhan untuk bangsanya. Karena bangsanya juga dikatakan najis bibir. Anda bisa lihat celaka nggak? Satu bangsa najis bibir. Bisa bayangin Bapak Ibu Saudari. Next. Itu pengalaman Yesaya. Ya, dia punya experience of God. John Wesley juga dalam pengalamannya Bapak Ibu Saudari di Jalan Aldersgate ya, 24 Mei 1738. Dia punya pengalaman juga. Minta tolong awak berdiri lalu baca dengan lantang. Aku merasakan hatiku dipenuhi kehangatan yang sangat tidak biasa. Aku merasakan betapa kini aku percaya pada Kristus. Kristus sendirilah keselamatanku, dan suatu keyakinan telah ditaruhkan dalam hatiku bahwa Dia telah mengangkat semua dosa-dosaku dan menyelamatkanku dari hukuman dosa. Sekian lama Ia telah melayani dan melakukan pekerjaan baik, namun pada malam itulah Ia sadar bahwa keselamatan bukan didapatkan melalui Kristus plus perbuatan baik, tapi keselamatan hanya oleh Kristus saja yang telah mati dan bangkit. Perbuatan baik bagi John Wesley bukan lagi jalan untuk keselamatan, namun menjadi akibat atau buah dari keselamatan yang sudah dimiliki pribadi. Transformasi terjadi dalam pelayanannya, dan sejak saat itu gerakan Metodis menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang melanda Inggris Raya, menyebabkan terjadinya revival atau kebangkitan rohani Protestan komunitas. Oke, amin. Terima kasih, silakan duduk. Itu yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudari. John Wesley juga punya pengalaman pribadi. Hatinya dihangatkan. Itu dia datang ke pertemuan yang kecil seperti ini Bapak Ibu Saudari. Makanya saya Bapak Ibu Saudari MBC, orang bilang masih kecil, masih sedikit, it's okay. No problem. Karena justru di persekutuan yang kecil itu, John Wesley, dia ngalamin apa di situ? Dilawat Tuhan. Jadi poinnya apa Boksu? Poinnya adalah, saya rindu Bapak Ibu Saudari, justru ini yang harus Anda dan saya punyai. Kerinduan akan kehadiran Tuhan. The presence of God. Kalau nggak hari ini Bapak Ibu Saudari, kita bubar aja. Kalau nggak kehadiran Tuhan, nggak ada kehadiran Tuhan, kita nggak ngalamin. Saya pikir hari ini buang-buang waktu kita Bapak Ibu Saudari.
Saya pun hari ini kalau nggak betul-betul, kenapa mau melayani Tuhan? Jauh-jauh. Saya lahir besar di Jakarta. Dulu pelayanan pertama kali di daerah Aceh Tengah, jauh-jauh daerah terpencil. Kenapa mau? Istri saya yang sudah bekerja, dia harus tinggalkan pekerjaannya yang mapan. Kenapa mau pergi jauh-jauh melayani Tuhan? Yang dulu di Takengon, ini ada jemaat di Takengon, sekarang jumpa di Medan, puji Tuhan. Tapi Bapak nggak tahu. Yang ngomong mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudari, kalau nggak karena ketaatan, karena kita mengalami, mengetahui tentang God's presence. Itu poin yang sangat penting. John Wesley ngalamin. Tapi Anda lihat poinnya. God's presence itu membawa perubahan pribadi kemudian pengaruh ke komunitas. Siapa tadi saya katakan di situ komunitas? Negara. Lihat, John Wesley punya pengaruh ke Inggris. Bukan hanya Inggris, Bapak Ibu Saudari. Inggris, negara Eropa sekitarnya, tapi juga sampai ke Amerika. Dan sampai gerakan metodis ini ke Indonesia. Sehingga hari ini saya dan Anda kemudian ada di sini. Bapak Ibu Saudari. Ini satu hal yang indah. Anda lihat, God's presence itu punya pengaruh yang sangat besar. Ketika Anda diubahkan, orang di sekitar Anda akan berubah. Amin. Pernah suatu hari, dalam satu konseling suami istri, Bapak Ibu Saudari. Ya, saya nggak usah sebut peristiwanya, nanti Anda bisa menebak. Suaminya datang, istrinya datang. Biasa dong. Dari pihak istri biasa bilang, kalau suami istri ribut, istri nggak pernah bilang, aku yang salah sayang. Nggak pernah bilang gitu. Pasti istri akan bilang, suami yang salah. Iya, suamiku yang salah. Selalu sibuk pekerjaan. Gak punya waktu dia. Aku gak pernah dianggap sebagai istri. Asal aku buat kopi, dia gak pernah bilang terima kasih. Kadang-kadang sampai aku halu, kopi yang kubuat, justru kopi yang kubuat bilang terima kasih. Sama. Juga dari pihak suami. Suami juga gak pernah bilang. Kalau lagi berantem ribut, suami mana yang selalu bilang, aku salah sayang, ini bunga bang untukmu. Bunga bang. Mau bunga bang? Tahu nih, utang. Gak pernah pasti suami akan bilang, istriku yang salah. Dia udah gak punya waktu lagi untuk aku. Kadang di kantor aku ketemu sekretaris yang begitu cantik dan mempesona. Dengan wangi-wangian 7 rupa kembang dan sebagainya. Kuntilanak ya? Oh, salah saya ralat lah. Kadang saya lewat sana suka ada tuh wangi kembang 7 rupa yang di sana. Begitu sampai rumah, saya lihat istri saya dengan daster kebanggaannya, daster kebangsaannya. Dan waktu saya buka pintu, saya ketemu kedebong pisang. Aduh. Lalu kalau saya pulang sedikit, kalau gaji saya kemudian terlambat saya transfer, udahlah Pak Pendeta, itu mulut udah nggak tahu lagi bisa didengar atau enggak. Segala prepetan dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sampai apapun semua ada di situ. Wah, semua saling menyalahkan. Suami salahkan istri, istri salahkan suami. Gak pernah, ya, dalam hubungan itu gak ada, ya, jarang Bapak Ibu Saudari. Tapi Bapak Ibu Saudari, saya katakan satu hal. Istri-istri, Anda mau suami Anda berubah? Para wanita, mau calon Anda berubah? Ini prinsip. Mau? Mulailah dari diri sendiri. Katakan 1, 2, 3. Mulailah dari diri sendiri. Jangan nuntut orang lain berubah. Saya katakan juga sama suaminya. Suami, mulailah dari dirimu sendiri. Dalam prinsip keimanan kemudian saya bilang, suami, ini istrimu. Peluk dia, kasih dia. Akhirnya mereka bertangis-tangisan. Puji Tuhan, satu keluarga boleh dipulihkan, didoakan, dipulihkan. Mulai dari diri sendiri. Karena ketika Anda dan saya mengalami perubahan zaman Roh Kudus, Anda berubah, maka orang yang ada di sekitar Anda itu akan berubah. Tapi perubahannya kecil. Saya umpamakan tadi di ilustrasi pertama. Batu yang tadi saya lempar itu, waktu main sama teman-teman,
Itu batu yang kecil Bapak Ibu Saudari. Ya, dia punya pengaruh nggak? Punya. Pengaruhnya mungkin kecil, tetapi punya pengaruh ke lingkungan sekitar. Bapak Ibu Saudari, waktu Anda merubah, Anda ngalami perubahan dari Tuhan. Ngalamin pribadi. Itu punya pengaruh ke orang sekitar saudara. Anda berubah, Anda ngalami God's presence. Papamu akan berubah melalui hidupmu. Amin. Kadang-kadang jemaat, istri atau siapapun, "Boksu datang ke sini doakan supaya anakku berubah, supaya papaku berubah percaya Tuhan, supaya mamaku berubah percaya Tuhan." Kadang-kadang kita ngomong begitu. Tapi saya mau bertanya, Anda sendiri mengalami perubahan nggak berjumpa dengan Tuhan? Atau jangan-jangan justru ketika Anda mengatakan, "Saya berjumpa dengan Tuhan," tetapi jangan-jangan orang di rumah Anda melihat Anda seperti hantu. Kudus di gereja, kudus di rumah. Jangan-jangan mulut Anda di rumah begitu tajam menyakiti anggota-anggota keluargamu. Kalau mau perubahan, Bapak Ibu Saudari, mulai dari diri sendiri. Katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, tolong aku. Tuhan, jamah aku." Karena ketika Anda dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda dan saya akan mengalami perubahan. Dan ketika Anda berubah, orang di sekitar Anda akan berubah. Amin. Bilang kiri kanannya, "Yuk belajar sama-sama berubah." Ya. Mulai Bapak Ibu Saudari. Saya yakin Bapak Ibu Saudari, orang akan lihat. Orang akan lihat. Saya dulu punya teman Bapak Ibu Saudari. Teman saya hitam sehitam-hitamnya. Maaf saya harus bilang. Semoga dia tidak menonton video ini. Anda tahu Daki? Daki hitam kan? Ya kan? Ini dia lebih hitam mungkin dari Daki. Itu bahasa yang sangat kasar sebenarnya. Dulu waktu saya di kampus, saya main bola. Dengan orang inilah saya mau berantem. Saya bawa bola, gocek, kiri, kanan, atas, depan, belakang, kayak main PS. Saya bisa lewatin dia. Tiba-tiba kaki saya diganjal. Saya terjatuh, lalu dia bisikin dengan nyengirnya, "Bola boleh lewat, orang jangan." Langsung mendidih. Darah saya mendidih. Gimana darah mendidih? Akhirnya saya ganti tackle. Saya bisikin yang sama. "Bola boleh lewat, kaki lo amsyong." Oh, kamar mandi, mau berantem, lo jual, gue beli. Ya, mau berapa? Mau pilih mana? Kuburan, rumah sakit. Untung dipisahin. Kalau enggak juga mungkin ya sama-sama. Namanya juga berantem ya, sakit juga lah, kena tonjok. Mukanya pokoknya aduh, kalau ngeliat dia, aduh, ampun dah pokoknya dah. Tapi Bapak Ibu Saudari, tadi pagi saya lihat Facebooknya. Saya mau bilang sama dia, tapi ya nggak mungkin lah saya bilang. Tidak ada teman di kampus ini. Saya mau bilang sama dia, kawan, kalau dia senyum itu giginya putih kali. Kawan, ya, tidak ada senyum yang lebih indah dari senyummu. Kulitmu memang boleh hitam, tapi di dalam hitammu itu ada kemuliaan Tuhan terpancar dari wajahmu. Amin. Kenapa? Karena berubah, ketemu dengan Tuhan. Next, God presence. Ini yang saya katakan tadi. Saya sebenarnya mau bahas dua sesi, cuman ini tadi udah ada yang lihat jam, jadi saya sudahi aja lah. 17-12. Ya. Holistic transformation and missionary practice. Apa artinya Bapak Ibu Saudari? Waktu Anda ngalami God's presence, Anda tuh akan ngalami transformasi. Holistik tuh, saya selalu bilang pelayanan holistik, artinya menyeluruh Bapak Ibu Saudari. Tuhan akan ngurus hidupmu. Dari hal-hal yang paling kecil. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan betul nggak sih urus kita dari hal yang paling kecil? Bener loh Bapak Ibu. Tuhan urus hidup kita loh. Itu disebut dengan holistic transformation. Tuhan ubah. Tuhan akan ubah. Ya. Tujuannya apa? Waktu Anda dan saya berubah, tujuannya sebenarnya apa sih? Supaya Anda dan saya diutus. Pasal 6 ayat 5-13. Bahkan di sini pun kepada bangsa yang sebenarnya Tuhan sudah tahu
mereka itu punya tabiat bebal, ya Tuhan sudah katakan di situ. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ngapain sih Tuhan utus ya saya pergi ke bangsa yang memang berat ngedengerin, nggak mau mendengar. Memang udah motifnya itu memang udah ya pergi katakan bangsa itu dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menangkap. Jangan. Buatlah hati bangsa ini keras. Tapi kenapa Tuhan tetap mau mengutus Yesaya untuk bicara kepada bangsa ini? Bapak Ibu, di sini kita bukan melihat kekerasan atau kedegilan bangsa ini. Tetapi dari teks ini kita belajar. Tuhan itu begitu penuh dengan anugerah. Kasih sayang. Kepada mereka yang tidak mau mendengar pun Tuhan utus nabinya. Amin. Anda tahu nggak? Ini bicara tentang kasih. Sampai kemudian dia akan munculkan dari sisa-sisa bangsa itu. Satu tunggul yang dianggap orang sudah mati, tunggul. Tahu ya? Itu yang bicara tentang tunas Daud. Janji pengharapan, janji pemulihan. Sampai pada akhirnya melalui keturunan Daud, tunas Daud ini. Itulah bicara tentang Yesus. Inilah tipologi dari anugerah, gambaran dari anugerah Tuhan. Kalau Anda pikir kalau Yesus datang dia akan disalib, ngapain dia datang? Konyol. Enggak, Bapak Ibu, memang dia datang untuk mati. Supaya Anda dan saya menerima kebaikan Tuhan. Supaya Anda dan saya menerima kebaikan Tuhan. Saya ngebayangin Bapak Ibu, waktu saya renungkan Bapak Ibu Saudara, saya nangis loh. Ya Tuhan kok baik banget ya. Aku nggak bisa gambarin hari ini Bapak Ibu dengan segala bentuk, bahkan ungkapan-ungkapan psikologi Tuhan itu empati, simpati dan lain sebagainya. Paling dalam empati ya. Tapi Tuhan lebih dari itu loh Bapak Ibu Saudari. Dia nyatakan anugerahnya, kebaikannya. Dia utus Yesaya, dia utus dia. Pergi ke bangsa ini. Sampaikan firman-Ku. Tuhan tetap kasih mereka kesempatan. Bapak Ibu Saudari yang juga di rumah. Kalau hari ini Tuhan kasih engkau dan saya kesempatan. Anda ngalamin Tuhan. Sekarang tugas Anda adalah pergi. God's presence itu selalu mendorong kita untuk pergi. Bapak Ibu, kita selalu berdoa. Saya juga selalu berdoa. Gimana supaya di gereja kita ini boleh ada penambahan jiwa. Tapi percayalah kalau kita nggak pergi, kalau yang pertama kalau kita nggak ngalamin zaman Tuhan, nggak ada perubahan, dan kalau kita nggak pergi, saya pikir akan sangat sulit. Mungkin hari ini engkau juga sedang berdoa untuk orang yang terhilang. Engkau sudah merasa putus asa, mungkin anakmu, keponakanmu, siapapun kau merasa dia sudah jauh terhilang dari Tuhan. Tetap terus berdoa. Sampaikan firman. Saya diingatkan lagi Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari, saya punya satu hobi sekarang itu suka kirim WhatsApp. Ya, ada ke pribadi-pribadi, ke grup gitu ya. Tentang firman Tuhan. Kadang-kadang kita itu kalau ya saya sering bilang tugas saya, kalau orang tanya mungkin kadang-kadang saya suka iseng. Anda kerjanya apa sih? Saya bisa jawab kerjaan saya itu sales. Apa yang Anda jual? Kalau saya bilang saya jual Yesus, bahaya konotasinya. Nah, ini sesi yang kedua, ini analogi bahasa. Ya. Saya selalu katakan, saya tawarkan satu produk yang paling bagus. Ya. Apa yang saya tawarkan? Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kalau ada orang yang merespon, saya senang. Ada orang yang merespon, ya. Kadang-kadang saya ngerasa, ya, kok nggak ada dibales ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudari. Saya ingat bagian ini waktu saya membaca kitab Yesaya ini, saya terhibur gitu. Kamu tahu nggak? Bahkan Yesaya sendiri harus berkhotbah di tengah-tengah bangsa. Jadi apa sih ukurannya keberhasilan kita dalam panggilan kita, Bapak Ibu Saudari? Setialah untuk tetap membagikan firman. Waktu saya dan saudara berubah, perubahan itu dinyatakan, tetap sharing firman, bagiin, ajakin orang. Di MBC kita ngapain? Saya selalu ngajarin di MBC kita mau terus belajar tentang Tuhan, ngalami anugerah Tuhan. Methodist Blessing Community. Itu makanya accepted, apalagi? Commitment and life transformation. Life transformation itu holistic transformation. Dan di dalamnya ada missionaries practice. Pergi.
Bapak Ibu Saudari, God's presence itu luar biasa. Hari ini Anda mau nggak ngalamin? Saya selalu, Bapak Ibu Saudari, sampai hari ini saya selalu punya satu kerinduan. Tuhan, nyatain lagi dong. Saya punya nostalgia loh Bapak Ibu. Saya punya pengalaman juga tentang God's presence. Saya udah pernah cerita belum ya? Udah ya, beberapa ya. Tapi Bapak Ibu Saudari, saya nggak pernah mau cukup berhenti di situ. Saya mau terus ngalamin Tuhan, merasakan Tuhan setiap hari. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Saya minta Silvani maju ke depan. Bro, putarkan lagu yang tadi bro. Ku yakin kau hadir di sini. Kita mau sama-sama nyanyi Bapak Ibu ya. Lagu ini. Dari awal, ku menyembah dalam kudus hadirmu. Kita mau hari ini Bapak Ibu Saudari, kita mau minta Tuhan, lawat tong hatiku. Kau mau bicara apa Tuhan? Bapak Ibu, kalau waktu engkau dengar suara Tuhan, jangan mainkan self-defense mekanisme. Jangan mainkan sistem pertahanan dirimu. Kau cukup menyerah sama Tuhan. Kalau engkau merasa nggak mampu, anugerah Tuhan akan memampukan saya dan saudara, juga yang di rumah, untuk bisa bertumbuh. Respon dia dengan sikap hati yang lembut, katakan Tuhan, aku mau. Kau bicara padaku Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Kita mau nyembah Tuhan Bapak Ibu Saudari. Kita akan nyanyikan lagu itu. Ku menyembah, naikkan dari dalam hatimu, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tatap kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Sembah Dia dari dalam hatimu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Sembah Dia. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesenangan terjadi di sini. Kita ulang lagi dari awal. Kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadir-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Panggil Dia, Yesusku. Katakan, hanya Kaulah segalanya. Engkau segalanya. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir. Sembah Dia. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesenangan terjadi di. Katakan, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini.
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Musik saja, Bapak Ibu Saudari, sembah Dia. Hari ini apa yang kau rasakan? Apa yang kau alami dalam hidupmu? Apa yang kau sedang sembunyikan dalam hidupmu? Buka semua di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Katakan, Tuhan Kau baik. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, Engkau mengasihi. Sembah Dia. Kau tidak tahu tujuan hidupmu, bertanyalah kepada Dia. Minta Dia penuhi hatimu, hidupmu. Kalau ada 1-2 hal dalam hidupmu juga yang Bapak Ibu Saudari yang di rumah, engkau mengalami kesulitan untuk mau berubah, minta Tuhan yang menolong. Anugerahnya selalu cukup untuk kita. Dia mengasihi engkau. Sembah Dia. Dalam penyembahan pujianmu ada kuasa Tuhan yang mengalir. Mari sama-sama katakan dengan lembut dan sepenuh hati. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapa, kami bersyukur Bapa, Engkau yang Maha Kudus, Engkau mau hadir, Engkau mau menyapa kami, Engkau mau memulihkan kami secara holistik. Siapakah kami Tuhan? Kami seringkali menolak Engkau, kami seringkali berdebat dengan Engkau, kami seringkali mengemukakan alasan demi alasan untuk melawan Engkau, to against you Lord. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Hari ini kami mau belajar seperti Yesaya. Kami mau belajar seperti hamba-hamba Tuhan lain yang merespon Engkau. Kami mau belajar untuk menerima firman-Mu. Kami mau berkata, Tuhan, berbicaralah kepada hamba-Mu ini, sebab kami siap mendengar. Berbicaralah kepada hamba-Mu ini, sebab kami mau Tuhan untuk dididik. Berbicara kepada hamba-Mu ini, sebab kami mau dipulihkan. Berbicara kepada hamba-hamba-Mu ini, karena kami mau Tuhan, kami to the next level. Kami mau mengalami Tuhan yang hidup, yang baik, yang luar biasa dalam hidup kami. Kami memberkati Bapa, seluruh orang-orang, seluruh apa yang telah Kau percayakan dalam hidup kami. Kami mau menyertakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Kami mohon Bapa dalam nama Yesus, bawa kami kepada satu tingkat Bapa, di mana kami memiliki kesadaran akan Yesus dimanapun kami berada. Kehadiran-Mu Tuhan, bahkan di masa-masa paling kelam, paling jatuh, paling kotor dalam hidup kami, di situ pun Tuhan kami mau mengalami, merasakan kehadiran-Mu. Di masa-masa di mana kami di puncak, di masa-masa di mana kami dipuja oleh orang, di masa-masa di mana kami punya segala sesuatu, di situ pun juga kami mau mengalami kehadiran-Mu Bapa, supaya kami tidak menjadi sombong. Bapa, bawa kami Bapa untuk selalu punya kesadaran akan Engkau dimanapun kami berada, di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat paling tersembunyi pun, di situ pun Engkau ada. Hamba berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa, sobat-sobatku, sobat MDC, baik yang di sini maupun yang di rumah Bapa. Bapa, hamba rindu, hamba berdoa supaya setiap kami punya pengalaman pribadi. Kami boleh bertumbuh dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan.
perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga ada perubahan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan akan memberikan kami penglihatan-penglihatan. Tuhan akan menyatakan kepada kami kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau sangat baik, penuh dengan kasih, kemurahan. Hari ini Bapak, kami melihat bagaimana kebaikan-Mu pada Yesaya, kepada umat bangsa Israel. Hari ini kepada gereja, kepada dunia ini menolak Engkau. Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu, Engkau menunjukkan kasih-Mu, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau tetap terus menunjukkan kasih-Mu, kasih-Mu. Hari demi hari berganti, tahun demi tahun berganti, tetapi kasih-Mu tidak pernah berubah. Tuhan tetap selalu berinisiatif menyatakan mencari dunia yang terhilang. Hari ini kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, yang alami kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Bapa membagikan kasih. Kami mau katakan kepada dunia ini, ada Yesus yang mengasihi saudara-saudari, ada Yesus Tuhan yang memanggil engkau, ada Yesus Tuhan yang mau mendamaikan engkau dengan Allah melalui kuasanya, melalui kematian dan kebangkitannya. Saya dan saudara yang percaya kepada kuasanya ini telah diselamatkan. Kita semua dipanggil untuk membagikan, menceritakan berita Injil, kabar baik di tengah-tengah kabar buruk yang terjadi di dunia ini, di tengah-tengah kabar perang, di tengah-tengah kabar kesusahan, di tengah-tengah kabar krisis moral, di tengah-tengah kabar yang menggemparkan. Kita dipanggil untuk membagikan kabar baik. Oleh karena itu hari ini saudara, jangan andalkan dirimu sendiri. Kau pulang, percayalah kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, pendampingan, penghiburan, penguatan dari Allah Bapa Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.